Tes, tes, halo. Selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Pagi, Pak. Suara saya kedengeran ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Udah, begitu kita mulai ya kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan kedua dari mata kuliah pemrograman logika dan semantik. Eh, ini semester 4. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Berdoa mulai. Oke, selesai. Ya, untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas terkait sesuatu hal yang menarik sebetulnya, yang salah satu menjadi inti, nggak inti juga sih sebetulnya, tapi one of-nya terkait parsing ya, atau pemecahan atau parsing. Parsing sebetulnya itu merupakan suatu kosakata yang atau bisa digunakan dalam berbagai keilmuan, tidak hanya dalam ranah pemrograman gitu kan. Jadi kita akan membahas sedikit lebih dalam terkait apa ya, itu parsing ya sebetulnya. Ya sebelum masuk ke materi ya, saya akan absen terlebih dahulu untuk yang hadir hari ini. Yang pertama Aditya Duta ada. Aditya Duta, oh nggak ada ya. Oke, next Erlan juga nggak ada. Erlangga, oke nggak ada juga. Asberg, Hadir, Pak. oke. Kartika, Hadir, Pak. oke. Oh, sama. Hadir, Pak. Fahrul, oke. Fahrul juga nggak ada. Reza Pahlevi, Hadir, Pak. oke. Rio, oke nggak ada. Kemudian Wahyu, Hadir, Pak. Zulfa, oke nggak ada. Sip, kalau gitu. Sekarang kita mulai masuk ya ke materi hari ini. Soal parsing itu nggak terlalu banyak ya yang bisa kita bahas sebetulnya. Tapi kita tidak hanya akan membahas terkait parsing aja nih di pertemuan ini sebetulnya. Jadi ada parsing, kemudian ada yang namanya, kita sedikit masuk terkait yang namanya styling. Sebetulnya styling di dalam bahasa apa namanya pemrograman and pemrograman logika ya kan, styling gitu kan sebetulnya seperti apa. Dan kemudian ada, kita kan juga sedikit membahas terkait domain di prolog. Nah, ini saya buka terlebih dahulu. Oh oke, Zulfa sama Adit hadir ya, sorry tadi nggak ngeliat.
Oke, udah kedengeran, udah kelihatan ya share screen-nya. Udah, Pak. Oke, pertemuan kedua, parsing. Soalnya nggak cuma parsing yang tadi yang saya bilang parsing, kita akan membahas styling juga, dan juga kita akan membahas terkait domain di prolog. Definisi terlebih dahulu dari parsing. Ya, pengertian parsing sebetulnya secara umum merupakan proses penentuan apakah sebuah string dari token dapat dihasilkan oleh sebuah grammar, atau sebetulnya dia itu adalah pemecahan kata dari suatu kalimat dipecah-pecah sebetulnya. Sedangkan parsing pada proses sebuah query adalah merupakan tahapan di mana sintaks-sintaks dari query akan dicek untuk menentukan apakah query tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan aturan-aturan atau sintaks, ya, aturan sintaks atau aturan-aturan grammar dari bahasa query. Nah, jadi dia ya gampangnya ya, sebetulnya adalah pure untuk pemecahan ya, pemecahan dari kata dari sintaks tersebut. Nah, kemudian seperti di sini proses sebuah query ya, atau nggak sebetulnya emang kan ketika kita berbicara dan sebagainya itu kan bisa kita sebut sebagai query ya sebetulnya. Query tidak hanya ketika kita melakukan apa namanya coding dan sebagainya, kita ngomong seperti ini juga merupakan sebuah query gitu kan. Bukan tahapan di mana sintaks-sintaks dari query akan dicek gitu kan. Kemudian dicek nih sebetulnya. Jadi parsingnya apakah apa namanya ketika kita berbicara seperti ini mungkin sudah kita bahas sebelumnya juga gitu kan di pertemuan pertama gitu kan, ketika kita lagi melakukan sintaks gitu kan, where dan sebagainya, ada tiba-tiba error dan sebagainya, itu karena tidak sesuai dengan sintaks atau aturan yang diberlakukan di dalam bahasa SQL gitu kan, atau mungkin ketika kita melakukan sintaks atau query di bahasa PHP, atau kemarin mungkin ada yang ikut juga apa namanya Huawei ya, yang TTS kemarin Huawei developer gitu kan, menggunakan bahasa dari Android Studio gitu kan, Java dan sebagainya gitu kan, itu memiliki sintaks atau query tersendiri gitu kan. Nah kemudian kemudian dari parsingnya ini kemudian akan sebetulnya melakukan cek gitu kan, sebetulnya akan menentukan apakah query tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan aturan-aturan sintaks dari bahasa query tersebut. Dia benar dipecah-pecah lagi gitu kan. Misalnya let's say gini nih, the medium is the message gitu kan, atau misalnya kayak gampangnya aku makan nasi gitu kan, saya makan nasi gitu kan, dipecah ada S, P, O gitu kan sebetulnya. Nah dari parsing tersebut kemudian akan dilihat gitu kan, sebetulnya dengan parsing akan dilihat sudah sesuai belum sih sebetulnya dengan aturan sintaks atau aturan grammar yang berlaku seperti itu. Nah parsing sendiri ada sudah ada beragam ya, ada 4 sebetulnya jenis parsing, tapi yang saya akan tekankan atau akan saya fokuskan di sini adalah terdapat 2 jenis parsing ya, type of parsing yang memang apa namanya umum. Yang pertama adalah parsing tradisional dan yang kedua adalah parsing dengan bantuan komputer atau AI sebetulnya. Nah, parsing tradisional, secara tradisional ya, ini jenis parsingnya, penguraian dilakukan ya dengan mengambil kalimat dan memecahnya menjadi beberapa bagian ucapan. Kata-kata tersebut ditempatkan ke dalam kategori tata bahasa yang berbeda, dan kemudian hubungan tata bahasa di antara kata-kata tersebut diidentifikasi sehingga pembaca dapat menafsirkan kalimat tersebut. Nah, kalau ini contohnya lagi adalah the man open the door gitu kan sebetulnya. Ini ketika kita ibaratnya menginputkan seperti ini gitu kan sebetulnya, atau mengatakan menuliskan, mengucapkan the man open the door gitu kan, ketika diparsing kan gitu kan, itu kemudian dipecah-pecah sebetulnya. The merupakan sebuah artikel, man merupakan sebuah noun, verb itunya adalah open,
the door. Nah, ini kan sebetulnya dari satu sentence, will the man open the door gitu kan. Itu diidentifikasi per kata-katanya gitu kan sebetulnya. Di sini kata kuncinya. Kata-kata tersebut ditempatkan ke dalam kategori tata bahasa yang berbeda. Dunia artikel, man, noun, open, verb, dan seterusnya. Dan kemudian hubungan tata bahasa di antara kata-kata tersebut diidentifikasi gitu kan, sehingga pembaca dapat menafsirkan kalimat tersebut dari satu kalimat gitu kan, kemudian kita pecah-pecah menghasilkan sebetulnya hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian ada juga nih type of parsing yang kedua adalah dengan bantuan komputer. Sebetulnya dengan bantuan komputer sendiri dia sama seperti tradisional gitu kan. Cuma ini akan lebih memberikan kemudahan aja sebetulnya parsing dengan bantuan komputer. Kenapa disebut lebih mudah gitu kan sebetulnya ya, karena dengan adanya bantuan komputer, dengan adanya algoritma-algoritma yang kita sudah tentukan gitu kan sebetulnya, kemudian akan memberikan kecepatan gitu kan sebetulnya yang lebih baik gitu kan. Ibarat gini, oke, ketika kita mendapatkan sebuah kalimat ya, sebuah kalimat yang hanya dikit-dikit gitu kan, the man open the door gitu kan sebetulnya enak gitu kan parsingnya ya kan. Tetapi ketika misalnya dia sudah harus gitu kan sebetulnya merupakan ada kalimat gitu kan yang satu kalimat terdiri dari ratusan kata gitu kan sebetulnya. Atau kita akan emang membahas ya atau memparsingkan tidak hanya dari satu kalimat, tetapi kita akan memparsingkan dari satu paragraf full gitu kan sebetulnya. Ini menggunakan parsing dengan bantuan komputer. Linguistik komputasi ada bidang studi di mana para ilmuwan telah menggunakan pendekatan berbasis aturan ya, dengan algoritma tersebut mengembangkan model komputer bahasa manusia yang sangat berguna bagi para ilmuwan karena tidak seperti penggunaan tradisional. Alat semacam ini dapat digunakan untuk menganalisis teks dalam jumlah besar dan cepat, mengungkapkan pola dan informasi lain yang tidak dapat diperoleh dengan mudah. Nah, wait. Oke, tes. Ya, jadi ideas dari parsing ya dengan bantuan komputer itu adalah yaitu untuk melakukan pemecahan kata itu biar lebih cepat dan mudah, dan untuk kata-kata yang memang jumlahnya besar gitu kan sebetulnya. Parsing itu sendiri sebetulnya tidak hanya untuk kata ya, kalimat gitu kan sebetulnya. Tidak hanya untuk keseharian seperti ini, tetapi ada juga parsing untuk data-data tertentu yang nanti kan kita bahas sebetulnya. Oleh karena itu sebetulnya dengan bantuan komputer gitu ya. Let's say kayak waktu saya kemarin ya tesis untuk S2, saya menggunakan metodenya kualitatif gitu kan sebetulnya, metode kualitatif dengan wawancara gitu kan sebetulnya. Kemudian saya menggunakan menggunakan bantuan aplikasi yang bernama NVivo gitu kan sebetulnya. Nah, di dalam NVivo ini kemudian akan melakukan parsing data gitu kan sebetulnya, melakukan parsing data dari hasil wawancara gitu kan sebetulnya. Dari bentuk audio kemudian ditranslasikan ke dalam bentuk kalimat gitu kan sebetulnya. Dari bentuk kalimat tersebut kita bisa melakukan highlighting, proses parsing data tersebut gitu kan sebetulnya. Nah, dari parsing data tersebut kita bisa langsung menyimpulkan sebetulnya. Kita bisa menarik data beraneka ragam, kita bisa menampilkan word cloud gitu kan sebetulnya, kayak
ini ada berapa banyak dan sebagainya, yang kemudian itu akan menjadi data yang berguna seperti itu. Ini mungkin coba saya ada nggak ya masih contohnya. Menarik sih sebetulnya. OneDrive tugas. Iya. Tesis hasil Nah, ini ada nih kebetulan nih. Desktop apa jadi? Kelihatan ya? Ini saya ketika tesis kemarin melakukan ya penelitian terkait bagaimana faktor adopsi TI gitu kan, menggunakan teori dari Diffusion of Innovation, DOI sama TOE framework gitu kan, Technology Organization Environment Framework gitu kan. Nah, untuk mendeteksi apakah adopsi TI ini memberikan dampak terhadap perusahaan multinasional seperti itu. Nah, saya menggunakan ketika itu adalah 3 faktor gitu. Ada faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor teknologi gitu kan sebetulnya. Dan untuk kinerjanya itu saya ada kinerja ekonomi dan kinerja operasional. Nah, dengan adanya dari hasil wawancara tersebut gitu kan, dari CEO perusahaan tersebut gitu kan, manajer, kemudian general manager dan seterusnya gitu kan. Saya mendapatkan data-data yang kemudian dengan bantuan NVivo gitu kan, dari audio kemudian saya translasikan menjadi sebuah transkrip wawancara gitu kan. Dari transkrip wawancara kemudian dari transkrip wawancara tersebut gitu kita bisa mendapatkan beraneka ragam informasi. Salah satunya ya informasi dari ada berapa kata-kata di dalamnya gitu kan, itu sebetulnya di Word biasa juga bisa gitu kan. Kemudian nggak hanya dari situ, tetapi kita bisa melihat kayak ibaratnya bagaimana sih faktor lingkungan ini mempengaruhi faktor lingkungan pun. Di dalamnya ada beberapa parameter gitu kan, faktor organisasi, teknologi. Terus habis itu kinerja ekonomi juga terbagi lagi gitu kan, di dalamnya ada nah ini ada beberapa nah seperti ini ada 2 parameter, yaitu adalah terkait bagaimana untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sama bagaimana untuk meningkatkan keuntungan perusahaan seperti itu. Nah, ini kita contoh ya, ambil dari faktor lingkungan dulu. Nah, dari hasil translasi gitu kan, audio ke dalam transkrip wawancara, kemudian kita melakukan pengodean, membuat algoritma tersendiri gitu kan, di dalamnya membuat aturan-aturan di dalamnya gitu kan, untuk melakukan parsing gitu kan. Nah, setelah melakukan pengodean tersebut, maka kita bisa mendapatkan nih sebetulnya hasil pemecahan data tersebut gitu kan. Seberapa banyak kata-kata tersebut muncul, kemudian makna dari data tersebut apa. Nah, bisa kita lihat seperti ini nih sebetulnya. Ini banyak kata-kata yang kemudian di-mention di dalam wawancara tersebut gitu kan sebetulnya. Di mana di sini ya ada yang katanya terkait yang paling banyak adalah regulasi pemerintah gitu kan, sebetulnya sama tidak ini sebetulnya merupakan kata yang umum ya sebetulnya. Tetapi dari sini kita bisa melihat nih, oh berarti faktor karena saya yang membuat algoritma gitu kan, saya mengetahui oh berarti hasil dari parsingan tersebut adalah regulasi pemerintah ini merupakan aspek
yang sangat mempengaruhi dari adopsi TI tersebut gitu sebetulnya nih. Nih, seperti ini. Nah, kemudian apalagi yang mempengaruhi? Oh, di sini ada yang namanya kompetitor gitu kan sebetulnya. Tetapi ini kompetitor dia tidak terlalu banyak melihat, maka saya harus melihat apa namanya dari sudut pandang yang lain, dia apakah mempengaruhi atau tidak, seperti itu sebetulnya. Nah, kemudian dari sini ada juga kata-kata yang lain yang sering muncul. Ini hasil parsing seperti itu. Kemudian ada juga di sini misalnya tadi kinerja ekonomi, word frequency ya namanya, di mana munculnya seberapa sering dia muncul di dalamnya. Nah, ini juga sama apa namanya banyak nih ya sebetulnya. Kan saya pertanyaan adalah apakah kinerja adopsi TI ini mempengaruhi adopsi TI apakah mempengaruhi kinerja ekonomi? Nah, di masa pandemi kan. Nah, ini sebetulnya nih yang akan apa namanya banyak muncul gitu kan, coba ada produktivitas, kemudian nih pandemi juga muncul dan sebagainya. Ini maka akan apa namanya memiliki makna tersendiri. Nah, ini kenapa ada tidak gitu kan sebetulnya. Nah, tidak di sini karena dari algoritma tersebut gitu kan sebetulnya itu adalah di mana jika tidak ada adopsi tersebut maka dampaknya apa? Maka maka dampak akan menurun seperti itu. Jadi ini kita ketika kita membuat word frekuensi, membuat algoritma, dari situlah yang kemudian kita bisa memahami arti dari parsing data tersebut seperti itu. Nah, bagaimana selain dari situ juga kita bisa membuat yang namanya domain tersendiri gitu kan sebetulnya. Nah, kita bisa melihat nih sebetulnya dari domain tersebut maka menghasilkan nih seperti ini kinerja ekonomi gitu kan sebetulnya. Ada produktivitas perusahaan dan ada keuntungan perusahaan. Oh, ternyata keduanya ini sama-sama memberikan dampak positif karena keduanya memiliki jumlah hasil ya dari parsing data tersebut yang berjumlah sama besar seperti itu. Nah, ini dari ranah bahasa, dari ranah penggunaan ya sebetulnya penggunaan dari parsing dengan bantuan komputer. Ini it helps a lot gitu kan sebetulnya. Khususnya untuk nanti ini mungkin udah semester 4 ya udah mulai sedikit-sedikit memikirkan terkait skripsi ya sebetulnya ya. Sudah mulai memikirkan terkait skripsi gitu kan, topik apa yang akan saya angkat karena saya pun udah dari semester 4 udah menentukan topik yang saya ingin angkat ya sebetulnya dari mata kuliah apa, topiknya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi insight juga ketika kalian menggunakan kualitatif gitu kan, bisa menggunakan aplikasi bantuan gitu kan sebetulnya untuk pengolahan data, untuk analisis data dengan menggunakan NVivo, let's say seperti itu. Nah, sebelum masuk ke yang lain nih, ada yang tahu nggak kenapa kita membutuhkan parsing di dalam pemrograman? Monggo, siapa nih? Saya akan tanya random ya. Saya akan tanya random. Mas Wahyu coba. Kenapa kita membutuhkan parsing di dalam pemrograman? Oh iya Pak, mungkin untuk mengatasi error paling Pak. Oke, yang lainnya selain itu? Kata kuncinya parsing di dalam komputer itu ada yang namanya untuk parsing data juga, Mas Wahyu. Saya sudah sedikit memberikan clue. Coba. Kira-kira selain untuk memudahkan dalam pencarian error, kenapa kita membutuhkan lagi parsing? Atau ada yang mau jawab yang lainnya? Monggo. Ini.
Monggo Mas Sam langsung ngomong aja. Baik Pak, berdasarkan dari pengertiannya kan parsing itu sama seperti proses untuk mengumpulkan data, mengcopy data dari sebuah token atau sebuah data kita ini, data yang pertama dapat kita copy lagi ke data yang baru. Jadi kalau misalnya kalau ketika kita menggunakan parsing, awalnya kita sebelumnya itu misalnya div comment gitu, maka selanjutnya lagi itu akan diberikan kayak contoh kalau misalnya mau komen itu pakai div ini. Jadi kayak memudahkan kita untuk melengkapi kode kita. Oke. Terima kasih Mas Sam dan Mas Wahyu. That's the correct answer, betul. Yang pertama adalah untuk melengkapi ya sebetulnya. Kemudian itu akan membantu ya mengefektifkan sebetulnya ketika kita ingin melakukan scalable seperti itu. Ketika kita tidak harus melakukan ya gitu kan. Parsing di dalam pemrograman itu bisa menggunakan TC dengan menggunakan kelas ataupun dengan ID seperti itu kan. Nah, kita dengan penggunaan kelas gitu kan sebetulnya kita tidak harus menulis berulang kali seperti itu, menulis berulang kali untuk tadinya apa nih? Ya betul, Mbak Zulfa, nice answer juga untuk terstruktur betul. Jadi dengan kelas tersebut gitu kan sebetulnya kita bisa mana sih? Dengan kelas-kelas ID tersebut kita bisa sebetulnya tidak harus menulis berulang kali pada sebuah komponen yang sebetulnya identik dengan komponen yang lain seperti itu. Dan kita dengan proses seperti itu untuk scalable dan sebagainya kita akan dengan mudah jika terdapat perubahan, revision, penambahan dan sebagainya, kita bisa berfokus pada kelas atau function di dalam pemrogram dalam kode yang sudah kita buat. Jadi kita akan lebih clean, lebih efektif, dan tentunya ketika kita ingin, Mas, ini SLA-nya saya mau naikin dari mau memperbarui dari awalnya 30 detik, fine, kita mau 10 detik aja. Nah, kita bisa langsung nih mencari, oke, untuk yang mana Pak? Oke, fitur untuk misalnya menampilkan data dari restoran gitu kan sebetulnya. Oke, data dari restoran hanya perlu ditampilkan 10 detik saja. Kita bisa ngelihat nih data restoran tersebut dari apa? Dari kelas, dari function tersebut gitu kan. Atau misalnya menggunakan let's say framework gitu kan sebetulnya. Oke, dari controller ini. Oleh karena itu ketika misalnya kita membuat controller dan sebagainya, jangan sampai kita menjadi satu controller yang besar gitu kan sebetulnya. Nah, tapi terbagi-bagi menjadi controller yang memang berdasarkan fungsinya tersebut gitu. Jadi kita lebih gampang. Nah, di dalam controller tersebut kita pun membagi-bagi lagi kelasnya, function dan sebagainya. Nah, itulah yang akan memberikan kemudahan. Dan selain untuk memberikan kemudahan efektivitas untuk scalable, betul kata Mas Wahyu, betulnya. Untuk proses troubleshooting ketika kita ada masalah dan sebagainya kita akan lebih mudah. Oleh karena itu parsing gitu kan. Parsing itu tidak hanya dari untuk pemecahan kata, tetapi ketika masuk ke dalam pemrograman itu sangat berarti. Nah, selain itu untuk parsing dalam proses penulisan, ada juga yang namanya parsing data. Nah, parsing data ini sangat penting banget. Kenapa? Ketika kita memasuki ranah AI, prolog atau pemrograman logika, kemudian IoT dan sebagainya, kita itu mendapatkan banyak inputan sebetulnya, inputan data ketika kita lagi training ya sebetulnya, training data dan sebagainya itu tuh kita kan banyak inputan. Nah, kemudian inputan yang masuk, entah kita mungkin menggunakan mikroprosesor Arduino ataupun Raspberry gitu ya sebetulnya. Mungkin ada yang udah familiar dengan kedua itu, mungkin Mas Asberg ya, atau yang lainnya gitu kan udah familiar dengan Arduino maupun Raspberry. Itu kan mendapatkan banyak inputan data sebetulnya, dikasih love lagi. Dapat banyak inputan data gitu kan sebetulnya, pemrograman kita untuk ketika melakukan training data. Nah, dari data-data tersebut kemudian bisa kita parse gitu kan. Kita pecah, kita mendapatkan nih sebetulnya. Kita mendapatkan hilang sih. Kita mendapatkan data-data yang memang sering muncul. Misalnya kita mendapat training data untuk menentukan sebetulnya kan angka yang memang bagus untuk digunakan gitu kan sebetulnya. Dari parameter tersebut misalnya kita dapat angka 356 terus habis itu
6 lebih banyak muncul, 6 banyak muncul. Oke, berarti kita menggunakan 6 dan sebagainya. Jadi itu untuk keperluan dari parsing data. Kemudian dari parsing data tersebut ya otomatis akan menjadi sebuah informasi atau data yang bermanfaat atau yang akan valuable, berharga, menjadi valuable data seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Nah, monggo kalau ada yang mau ditanya. Pak, boleh bertanya, Pak? Monggo. Kalau untuk penggunaannya dalam kode, Pak, boleh dicontohin, Pak? Soalnya masih agak kurang, Pak, untuk gambarannya. Kalau misalnya nanti masuk ke kode dalam bahasa-bahasa apa? Oke, sebetulnya ketika misalnya, saya coba cari dulu ya. Untuk contoh dalam kode ya, kita lihat di oh di sini aja deh. Di sini hujan deras, guys. Kalian pada hujan deras juga nggak di sana? Enak ya sambil ngebakso gitu ya pagi-pagi. Nah, ini kita cari dulu Muda School coba. Nah, ini coba ya saya tampilkan. Mana sih kok hilang? Share screen. Udah kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, ini Mas Sam yang saya bilang tadi, ketika misalnya dalam pemrograman gitu kan, sebetulnya ini saya menggunakan PHP Laravel. Mungkin Mas Sam udah familiar juga ya sebetulnya ya dengan framework Laravel ini gitu kan. Ketika kita menggunakan controller gitu kan sebetulnya. Nah, ini kita bisa melakukan sebetulnya namanya parsing. Kita pemecahan-pemecahan gitu kan. Bahkan ini dilakukan pemecahan apa? Berdasarkan dari folder-folder untuk keperluannya gitu kan sebetulnya. Nah, misalnya ada untuk keperluan PSB, kemudian ada untuk keperluan penempatan, pelatihan dan sebagainya. Ketika kita masuk gitu kan sebetulnya ke dalam PSB pun ini ada lagi folder di dalamnya, parsing lagi di dalamnya. Atau misalnya let's say di sini ada controller umumnya gitu kan, atau yang besarnya ada kepegawaian, ada kependidikan controller. Seperti itu. Nah, kita lihat aja ya sebetulnya. Kita lihat dulu. Nah, di dalam kepegawaian controller sendiri, nah, diparsing lagi, dipecah-pecah lagi menjadi beberapa kelas di dalamnya. Gitu kan sebetulnya. Oh, ini salah satunya kalau di kepegawaian controller hanya satu, sorry. Di kepegawaian controller hanya satu, tetapi ketika di dalamnya nih, ini hanya ada indeks sih sebetulnya. Kita ambil yang lebih besar lagi. Coba misalnya dari PSB dulu deh. Di PSB yang ada beberapa contoh langsung. Nah, di sini nih. Ketika PSB dia satu controller ini akan menjadi satu kelas tersendiri gitu kan sebenarnya. Nah, di dalamnya ada terbagi parsing menjadi beberapa function di dalamnya gitu kan. Ada yang untuk function index gitu kan, ada function untuk datanya gitu kan sebetulnya. Kemudian ada juga function untuk find, untuk mencari dan seterusnya. Jadi kegunaan dari parsing itu ya untuk pemecahan gitu kan sebetulnya. Pemecahan dari tiap kelas. Ini misalnya di Laravel itu memang satu controller merupakan satu kelas tersendiri gitu kan. Tetapi bisa jadi sebetulnya dengan bahasa pemrograman lain gitu kan sebetulnya. Misalnya Java menggunakan misalnya Spring gitu kan sebetulnya itu dalam satu codingan, satu file codingan tersebut gitu kan sebetulnya
itu di dalamnya terdapat beberapa kelas sebetulnya gitu kan. Let's say misalnya gini, ada kita di dalam misalnya membuat pemrogram aplikasi untuk studio band gitu kan sebetulnya. Nah, kita bisa saja di dalamnya membuat ya, di dalamnya itu ada kelas untuk kelas gitar, ada kelas drum, ada kelas habis itu bass, kemudian ada kelas mic dan seterusnya. Nah, itu kan sebetulnya terbagi-bagi lagi, terpecah gitu kan sebetulnya di parse seperti itu. Jadi penggunaannya di dalam misalnya pemrograman ya akan terbagi-bagi menjadi kelas ataupun function gitu kan sebetulnya, atau bahkan ya nanti yang akan saya lebih tunjukkan lagi bagaimana penggunaan parsing di dalam styling seperti itu Mas Em. Bagaimana? Baik, Pak. Mas? Udah. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Yang lain? Monggo, ada nggak yang lain? Siapa nih misalnya? Mas Adit, Mas Adit. Gimana Mas Wahyu? Maaf, saya kurang paham. Maksudnya workload itu loh Pak. Itu berarti berhubungan sama parsing juga ya Pak? Betul, workload, betul. Itu berhubungan juga dengan parsing. Itu biasa sudah hasilnya. Itu menjadi informasinya kan sebetulnya kayak yang tadi saya tampilin itu kan semua word cloud ya, word frekuensi dan bentuk cloud gitu kan. Itu sudah dari hasil parsing yang inputannya merupakan dari banyak sentence di dalamnya. Kalimat itu ada total ya, ada 8.000 kata kalau nggak salah di dalamnya. Seperti itu. Bagaimana Mas Wahyu? Oh iya Pak, baik Pak. Oke, ini ada saya biasa R. Oh, Mas Asbek pakai R biasanya. Ya. Tapi udah ini ya, Mas Asbek akrab ya sama Arduino ya atau enggak? Atau belum? Kemarin sempat ngobrol-ngobrol soalnya sama Prof Ono kan. Oh, ya. Berarti masih nanti akan diwacanakan, siap-siap aja tuh sebetulnya. Akan menggunakan Arduino nanti. Gitu. Oke, ini kalau misalnya tidak ada yang bertanya, yang lain gimana? Oh, Adit. Faktor penyebab jika parsing data error. Sebetulnya ada berbagai macam ya sebetulnya, tapi one of-nya sebetulnya adalah sebelum kita masuk penyebabnya dulu, definisi errornya itu yang seperti apa gitu kan. Apakah informasi yang ditampilkan itu tidak sesuai, atau kemudian memang bahkan belum menampilkan apa-apa itu error, itu bisa beraneka ragam. Tetapi ketika misalnya nih, ketika ternyata informasi yang ditampilkan itu ternyata tidak sesuai, berarti logika yang kita masukkan di dalam algoritma atau pengkodean dalam aplikasi atau yang kita buat itu masih ada yang kurang tepat, masih ada yang harus disempurnakan lagi. Tetapi ketika errornya itu bahkan tidak menampilkan informasi apapun gitu kan sebetulnya, berarti cara kita melakukan pengkodeannya gitu kan. Jadi kita kan dari logika, kemudian dari logika kita memasukkan ke dalam algoritma, dan algoritma kita tuliskan di dalam kode. Nah, jika tidak menghasilkan informasi apapun, malah memunculkan pesan error, berarti dalam proses kita perubahan dari algoritma dan kita penulisan dalam kodenya, itu juga berarti masih kurang tepat, masih ada yang error, tidak sesuai dari memang bahasa yang memang atau sintaks dari program yang kita gunakan. Let's say kita misalnya menggunakan query gitu kan, SQL gitu kan, SQL dalam mengubah algoritma menjadi query-nya tersebut, ya kayak kemarin sempat muncul error sebetulnya untuk parsing data dan sebagainya, itu berarti kita dalam proses penginputannya masih ada yang kurang tepat seperti itu.
Bagaimana Mas Adit? Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Gemes ya ini. Siang gift tanda tanyanya. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, masuk ke dalam hal yang kedua, yaitu terkait styling. Styling ini sebenarnya mungkin ya, kenapa kita memerlukan terkait parsing tersebut? Karena itu akan memudahkan ketika kita masuk ke dalam proses styling, gitu kan. Styling ini bisa menggunakan ada berbagai ya macam sebetulnya. Ada yang SCSS, ada CSS biasa, ada yang juga menggunakan Taiwan CSS dan sebagainya gitu kan. Nah ini mungkin ya, bukan mungkin sih, harusnya mau terbiasa karena kan di semester lalu aja dari mata kuliah RPL membuat sebuah aplikasi, ada yang membuat sebuah website, pasti sudah sangat familiar ya sebetulnya dengan CSS ini atau styling. Nah, tapi kalian tahu nggak sebetulnya styling itu tuh sebetulnya di dalamnya terdiri dari 3 jenis sebetulnya. Yang pertama ada inline style, ya kan? Sorry, bentar. Wait. Oke. Nah, styling itu sebetulnya di dalamnya terdiri dari beberapa 3 jenis ya sebetulnya ya. Ada inline style, ada internal style, dan ada juga external style. Nah, misalnya kita lihat nih ya, kayaknya ini terlalu nggak kelihatan ya. Ini saya zoom aja deh contohnya. Nah, mungkin kalian tidak sadar sebetulnya ketika kita lagi ngoding, ya udahlah, yang penting styling dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi sebetulnya ada berbagai macam cara sebetulnya gitu kan. Nah, yang pertama adalah dengan inline style. Di mana inline style itu adalah kita ya, dengan inline style ini kita melakukan styling langsung berdasarkan dari tag komponen yang akan kita ubah atau kita percantik lah ibaratnya gitu kan. Let's say misalnya kayak gini. Untuk tulisan P, ada yang tahu nggak P ini adalah tag untuk apa? Tag HTML apa? Paragraf, Pak. Oke, betul. Nah, Sam. P itu merupakan dari tag paragraf ya. Nah, ada suatu komponen dalam ini saya menggunakan HTML ya sebetulnya ya. Nah, ini saya menggunakan HTML. Nah, tag P atau paragraf ini ya, itu kita ingin melakukan styling sebetulnya. Nah, kita ingin menggunakan styling awalnya karena kita backgroundnya gitu kan, let's say adalah hitam. Secara basic merupakan ketika kita menuliskan tag komponen P, maka akan sana P matkul semantik, maka yang ditampilkan akan berwarna hitam. Nah, kita akan mengubah nih, waduh kalau hitam mah kita tidak akan bisa menampilkan dengan baik gitu kan. Akhirnya diubah nih stylingnya, gitu kan. Dengan menggunakan style sama dengan color white. Nah, ini maka akan mengubah nih sebetulnya, akan mengubah menjadi warna dari P-nya ini atau kata dalam komponen paragraf ini gitu kan menjadi berwarna putih. Nah, dengan konsep inline style ini sebetulnya pengerjaannya akan cepat. Tetapi apa gitu kan? Cepat ketika
kita ingin mengubah spesifik di bagian tersebut gitu kan. Tetapi ketika ternyata banyak paragraf lain gitu kan, sebetulnya kita akan menjadi tidak efektif. Banyak sekali line-line dari kode tersebut yang terbuang sia-sia. Kenapa? Karena berarti kita harus bikin P style sekian atau H1 style sekian dan sebagainya. Setiap komponen harus kita ubah style dan sebagainya. Dan itu menjadi boros, bukan boros, ya benar sih boros, tidak efektif dan ujungnya akan menghasilkan ya sebetulnya dokumen coding yang memiliki ukuran yang besar. Ibaratnya kita hanya bisa saja gitu kan, hanya satu file lagi gitu kan sebetulnya dengan menggunakan kelas gitu kan sebetulnya atau ID gitu kan dari external style gitu kan. Dari kelas misalnya saja nih di sini gitu kan. Kita membuat P kita langsung aja deh. Misalnya gini. Awal mulanya adalah dia misalnya di sini. Awal mulanya dia itu seperti ini. Apa namanya? Nah, awalnya adalah dia kan akan menjadi seperti ini, matkul semantik gitu kan sebetulnya. Semantik. Nah, ini kita akan melakukan style gitu kan sebetulnya. Style kemudian tadi color gitu kan sebetulnya white. Nah, tapi ternyata kita nggak hanya ini aja gitu kan sebetulnya. Ada yang lain. Misalnya P style lagi gitu kan sebetulnya. Ini misalnya matkul RPL gitu kan sebetulnya. Terus ada lagi P style yang lain. Ini akan menjadi misalnya matkul apalagi ya? Big data misalnya. Big data dan seterusnya. Ini kan sebetulnya akan membuang-buang ya sebetulnya. Di sini ada apa namanya? Ada yang terbuang dari tiap komponennya gitu kan. Ibaratnya harus ada sebanyak ini. Dan dilihatnya akan menjadi ya apa namanya? Ini kalau misalnya colornya hanya color doang gitu kan sebetulnya. Tetapi misalnya ternyata di dalamnya ada lagi nih. Apa namanya? Misalnya font size-nya gitu ya sebetulnya. Font size gitu kan sebetulnya. Font size-nya 12px gitu kan sebetulnya. Nah, ini kan ada dua komponen di dalamnya. Ini akan kemudian makin terbuang-buang lagi nih sebetulnya. Font size, habis itu di sini juga ada font size dan seterusnya. Kok agak sorry. Ada di sini. Nah, ini kan sebetulnya akan menjadi terbuang-buang. Sementara kita bisa saja sebetulnya memanfaatkannya apa? Sebetulnya di dalamnya ini bisa tidak usah seperti ini, tetapi langsung kita apa? Menggunakan misalnya kelas sebetulnya. Misalnya apa? Kelasnya adalah matkul misalnya seperti itu. Nah, habis itu di sini juga sama nih. Misalnya tinggal diubah aja berarti sebetulnya kan kelasnya matkul semua. Nah, seperti ini. Jelas dengan penggunaan seperti ini ya. Ini akan jauh lebih efektif, lebih efisien, lebih clean dan otomatis secara performance akan mempengaruhi. Ini mungkin ketika hanya 3 line tidak akan terlalu berasa. Ini masih cepat-cepat juga gitu kan. Tetapi once you create an application, a big application gitu kan sebetulnya ini akan sangat mempengaruhi banget gitu kan. Ini hanya baru dari satu komponen ini. Ketika kalian gitu kan membuat aplikasi yang besar gitu kan terdiri dari ratusan bahkan ribuan komponen dan sebagainya dan ini tidak diperhatikan maka performance dan SLN tersebut akan terpengaruh seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita bisa saja apa? Menggunakan yang namanya internal style. Nah, seperti apa? Dan membuat seperti ini. Atau ya, nih. Kita masuk yang di sini aja deh berarti ya. Ya kita nggak usah capek-capek lagi nulis. Nah, seperti ini. Dengan misalnya nih style gitu kan sebetulnya body ya kan. Terus habis itu juga ini H1 gitu kan. Kemudian bisa juga kita misalnya ini berarti adalah
matkul ya. Nah, kelas itu adalah dengan cara gini. Matkul. Kita tinggal tulis gitu kan. Tadi apa? Warnanya oke, color. Menjadi warnanya tadi white gitu kan. Atau kita sebetulnya bisa saja menggunakan kode hex ya sebetulnya. Misalnya ada yang tahu white apa? Coba kodenya apa kalau white? Ya, Sam? Triple F, Pak. Oke. Sebenarnya kalau misalnya mau lebih pasti lagi ini coba FF ini bisa aja 098. Nah, tapi semua bisa aja kita untuk kepastiannya sebetulnya kode hex ada 6. Tapi 3 pun juga benar. 3F misalnya gini ya. Habis itu kemudian color. Kemudian tadi kita font size ya. Font size-nya 12 px. Nah, ini ya kan akan lebih cepat lagi sebetulnya. Akan lebih efektif, bukan cepat ya. Akan lebih efektif. Secara performance pun nanti akan lebih bagus di dalam, akan menjadi lebih bagus lagi seperti ini. Nah, tetapi ketika kita terdapat banyak views ya sebetulnya. Kayak tadi di sini ya. Oh ya benar di sini. Misalnya kita lihat masuk ke views. Apa ya? Masuk aja dulu dah ke views deh. Oh, sorry, resources views. Nah, kita masuk tadi di PSB lagi deh ya. PSB, habis itu misalnya admin. Nah, di sini ya sebetulnya. Ini atau enggak di sini ada banyak views nih sebetulnya. Ada index, ada dashboard, ada chart dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kita masing-masing ya sebetulnya kita di sini buat lagi gitu kan, style dan sebagainya gitu kan, akan sangat boros, akan tidak efektif lagi. Oleh karena itu kita ngebuat yang namanya external style gitu kan. Sebetulnya dengan apa? Dengan ini seperti ini misalnya. Link href gitu kan. Ini kemudian akan mengacu nih sebetulnya. Kita lihat misalnya. Ini dia menggunakan itu, kemudian kita coba lihat di dashboard. Nah, ini juga sama kan? Menggunakan dua komponen ini nih. Nah, kebayang nggak nih kalau misalnya kita tidak menggunakan external style gitu kan. Kita lihat tadi itu masuknya ke dalam aset. Nah, wait, saya juga lupa benar. Nah, ini ya, ini kayak di indeks dia kan ya link relnya, link hrefnya adalah ke vendor data tables bootstrap ya sebetulnya. Ini data tables bootstrap 4.min.css misalnya seperti ini ya misalnya. Bootstrap 4. Nah,
ini tuh total ada banyak di dalamnya, ya kan, sampai tuh ada beraneka ragam ya di sini ya. Di dalamnya ada untuk komponen table dengan kelas data table, data table, yang mana ya? Yang ini deh. Data table gitu kan. Di dalamnya ada komponen misalnya di sini ya. Ini saya buatin gini, clear. Terus kemudian ada margin top gitu kan. Sekian, terus habis itu kemudian ada margin bottom juga kan sebetulnya. Terus ada juga max width. Nah, kebayang nggak kalau misalnya ini ya kan dari data table yang ini ya, kemudian kita masukkan ke dalam internal style yang ada di sini ya. Di sini yang awal yang harusnya bisa kita tuliskan seperti ini menjadi panjang banget style. Sepanjang ini tadi. Ini baru sedikit aja. Ini pun juga sama akan dituliskan seperti itu. Tetapi dengan adanya external style, kita bisa saja hanya merefer kepada sini, kepada file CSS, ya kan. Kemudian di setiap tampilan di halaman atau view kita bisa hanya melakukan reference seperti ini. Begitu. Jadi inline style digunakan ya ketika memang kita mau langsung mengubah hanya 1-2 komponen dan kita mau langsung terlihat perubahannya. Ketika kita internal style ya memang kita tidak merupakan bukan merupakan sebuah aplikasi yang besar atau memang diperuntukkan untuk scalable application seperti itu. Tetapi ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi yang scalable, yang besar dan sebagainya, yang kita akan sangat efektif menggunakan yang namanya external style. Ini tidak hanya untuk pemrograman web, sama juga dengan pemrograman mobile ya sebetulnya. Itu ketika menggunakan React dan sebagainya, itu kan kita juga ada file CSS-nya dan sebagainya. Itu kita sangat tergantung keperluannya apa. Kalau memang untuk scalable, big application dan sebagainya, kita memang lebih baik menggunakan external style seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait styling. Gimana, monggo? Siapa nih? Mas Erlan mau ditanyakan? Oh, datang dia Mas Erlan. Mas Fahrul juga datang. Gimana Mas Erlan? Ada yang mau ditanya atau? Kalau masalah CSS belum ada sih Pak. Oke. Tapi paham ya? Paham Pak. Oke, nice. Yang lain Mas Fahrul mungkin? Yang kemarin RPL bikin aplikasi apa? Saya lupa. Mas Fahrul. Aplikasi cuti online Pak. Oh iya, cuti online. Itu kan pasti mengurusi styling juga kan ya, Mas Fahrul ya? Iya Pak, gini Pak, kan saya waktu itu ngambilnya di web tuh, namanya kan berarti eksternal ya? Iya. Nah, bisa itu bisa macam-macam diubah sih. nggak sih Pak? Kayak Kenapa? line bisa diubah nggak kayak inline? Apa Bisa enggak? aja. Bisa. Oh. Bisa langsung Mas Fahrul. Dan kalau misalnya kita di eksternal ya, kita udah styling gitu kan sebetulnya kayak tadi contohnya ini masih misalnya contohnya tadi gini kan. Ini kelihatan ya. Kelihatan Pak. Nah, misalnya tadi kita udah bikin nih kelasnya matkul gitu kan, sebetulnya udah ada color nih. Tetapi khusus misalnya matkul semantik gitu kan sebetulnya dia mau diubah, kita bisa aja langsung gini style gitu kan sebetulnya color misalnya jadi apa, blue gitu kan. Ya ini otomatis yang akan ke load pertama kali adalah atau yang akan berubah adalah atau yang akan ditampilkan di matkul semantik adalah yang di dalam inline style-nya. Jadi inline style itu bisa langsung override seperti itu dia. Walaupun di sini ada kelas matkul, di sini udah ada colornya ini ya putih ya kan, tetapi ketika di sini ditambahkan inline style sendiri ya berarti dia akan nanti menjadi warnanya biru seperti itu.
Bagaimana Kan Mas waktu itu Baru? ada apa ya, versionnya gitu, itu beda-beda ya Pak. Waktu itu saya download sih. Mm-mm. Ya itu masing-masing beda di apa, di stylenya atau di perbaruan doang Pak? Kayaknya kalau styling kayaknya nggak ada version deh, tapi kalau misalnya ada version itu ada bootstrapnya deh kayaknya deh. Itu kalau misalnya version ya. Tapi setahu saya misalkan pun ada, itu mungkin adalah hanya pembaruan ya. Tetapi secara sintaks, secara umum akan sama-sama aja sih sebetulnya ya. Oh Dia berarti, ibaratnya ada penambahan untuk flexibility gitu kan sebetulnya. Karena kan sekarang ada banyak banget demand ya untuk bisa responsif di mobile gitu kan, UI UX-nya di lebih fleksibelin dan sebagainya. Itu mungkin perubahan di situ sih sebetulnya ya. berarti masih aja codingannya seperti sebelum-sebelumnya, tapi ini lebih diperbaruin aja Pak, biar apa, sinkron sama yang apa ya namanya, versi terbaru gitu. Kayak gitu bukan sih? Iya, betul. Betul seperti itu. Tapi mungkin bisa aja ada penambahan-penambahan juga Mas Fahrul sebetulnya. Tetapi Ya. yang jelas tidak akan mempengaruhi yang sudah ada basicnya, seperti itu sih sebetulnya. Bahkan bisa aja mungkin awalnya gitu kan ketika kita apa namanya untuk ukuran gitu ya sebetulnya kan nggak cuma sekedar PX gitu kan, ada satuan ukuran yang lain kan sebetulnya. eh saya lupa lagi, ada eh, ada PT misalnya gitu kan ya, poin dan yang lainnya gitu kan sebetulnya, ada VH dan seterusnya. Nah itu pun kita akan tetap menggunakan seperti itu, tetapi mungkin ya jika ada perubahan atau update gitu kan seperti versi yang lebih baru ya, dia akan apa namanya lebih optimize aja hasilnya seperti itu. Oke Pak, itu aja sih saya. Bekas kemarin soalnya yang itu akhir. Sekalian ya. Oke. Soalnya waktu. Oke, sip. Kalau gitu ini udah styling. Next berarti ada lagi ntar yang mau ditanya lagi yang lain. Tapi kalau nggak ada kita move ya. Selanjutnya adalah domain prolog. Nah ini kita udah mulai masuk nih ke dalam prolog sebetulnya. Prolog itu sebetulnya singkatannya programming in logic. Ya, jadi dia ya apa ya sama aja sih kayak mungkin Java, kemudian apa namanya Python, PHP dan sebagainya. Tapi ini prolog juga one of yang old enough lah dia bahasa pemrograman ini. Nah, domain dalam prolog ini ya seperti tipe data sebetulnya, sama aja tipe data dalam PHP, Pascal, Java atau sejenisnya gitu kan sebetulnya. Mungkin ketika kita kayak membuat website gitu ya, static website, kita tidak terlalu mengenal atau tidak terlalu bermain dengan yang namanya tipe data sebetulnya kan. Nah, tetapi ketika kita membuat aplikasi memang yang ada back end ya, kemudian ada pengolahan data, information dan sebagainya, kita pasti akan banyak bersinggungan dengan yang namanya tipe data. Nah, kalau di prolog ini sebenarnya adalah domain. Nah, domain ini apa? Dia ini di dalam prolog ini ada beberapa domain memang yang terkenal gitu kan. Sebenarnya ada char, ada integer, kemudian ada real, string, and symbol. Nah, sebetulnya ini sama ya, apa namanya seperti bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Tapi ada yang tahu nggak nih sebetulnya nih dari penjelasan-penjelasan ini gunanya untuk menyimpan apa, integer untuk menyimpan apa, real apa dan seterusnya. Coba monggo, saya akan tanya lagi ke siapa ya, Mas Reza, coba dari jenis domain ini yang sudah familiar atau kegunaannya apa? Misalnya untuk char dan integer deh. Dia gunanya buat apa? Mana Mas Reza nih?
Mana nih Mas Reza? Tes Mas Reza. Oh, nggak ada nih orangnya. Yaudah yang lain deh. Mbak Tika, coba Mbak Tika. Coba masih di mute kayaknya deh. Ada apa yang diketahui dari 5 jenis domain ini? Coba jelaskan. Char, integer, char buat apa, integer apa, real apa, string apa, simbol apa. Monggo Mbak Tika. Atau dari 5 ini apa yang ditahu deh? Tipe data ini. Ini tipe datanya sama aja kok di bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Kan kelompoknya yang bikin Ivot kan kemarin. Harusnya udah paham nih. Terkait tipe-tipe data ini apa aja. Gimana Mbak Tika atau Mas Reza? Oke, ini Mbak Zulfa. Cara untuk menyimpan apa? Hanya karakter, ada batasannya enggak? Constraint apa? Oke, Mas Adit monggo coba langsung ngomong coba. Silakan. Ya Pak, kalau string itu kalau menurut saya itu kayak digunakan untuk menyimpan barisan karakter Pak. Kayak dianggap sebagai tipe data. Kenapa tidak menggunakan char aja? Saya sih lebih biasanya memakai string Pak. Pasti seringnya pakai Java ya? Enggak, PHP biasanya. PHP. Iya. Soalnya kalau misalnya menggunakan pemrograman web, char itu akan lebih efektif. Mas siapa nih? Mas Adit sebetulnya. Itu iya, Pak. mungkin bisa di ini, karena kalau string itu dia ketika di store gitu kan sebetulnya dia bitsnya jumlah bytesnya akan harus terus besar itu. Sementara kalau misalnya kayak karakter gitu ya, char ya kan, kita menginputnya adalah hanya 5 karakter aja gitu kan sebetulnya. Ya kita penyimpannya hanya 7 bit aja seperti itu. Tetapi ketika misalnya string kita aturnya adalah 100, ya kita akan 100 digunakan seperti itu. Tapi kalau misalnya Mas Adit familiarnya atau sering menggunakannya Java, ya udah pasti menggunakannya string seperti itu sih sebetulnya. Itu. Tapi nggak masalah sih string. Kalau real apa, Mas Adit? Kalau real itu setahu saya itu kayak tipe data yang untuk bilangan Pak, kayak bilangan desimal. Oke, betul. Real. Apa namanya? Memang dia untuk menyimpan bilangan. Kalau integer dia mostly adalah apa namanya? Dia bilangan bulat ya sebetulnya ya. Sementara kalau misalnya real itu dia bisa bilangan nyata. Ya benar, ada bisa desimal dan seterusnya. Jadi semua bilangan di dalamnya bisa disimpan. Oke, nice answer Mas Adit. Yang lain nih yang masih tersisa nih, ada apa nih? Simbol deh, simbol apa yang masih belum kan? Ada yang tahu simbol? Simbol ini sebetulnya, kalian udah ini belum sih, udah ada mata kuliah struktur data belum? Gimana? Udah yang pernah belum mata kuliah struktur data? Atau udah ngambil, enroll? Belum ada, Pak. Oke. Jadi simbol ini ya sebetulnya ya, berhubung ada yang belum ngambil struktur data atau belum ada. Struktur data ini simbol itu sama seperti linked list lah. Linked list di dalam struktur data. Di mana dia itu sebetulnya akan ngepoint, dia merupakan pointer ya kepada apa namanya, ke dalam berupa pointer
Jadi ibaratnya gini, misalnya dia misalnya gini, contoh ada pointernya apa ya istilahnya, dia itu namanya RAM gitu kan. RAM dia merupakan simbol. Nah, itu dia nanti akan bisa menunjuk gitu kan sebetulnya, tapi menunjuk itu sebenarnya bukan ke data tersebut. Nah, itu tetapi dia menunjuk kepada alamat aslinya. Nah, itu mungkin nanti akan penjelasan lebih detailnya terkait link list dan sebagainya di struktur data. Tetapi penggunaan simbol ini dia sama seperti link list di dalam pemrograman yang lainnya seperti itu. Untuk domain pada Prolog. Oke. Ya udah, ternyata sudah habis. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini ternyata udah habis ininya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Halo. Ada yang mau ditanyakan? Gimana, guys? Oke, kalau misalnya belum ada, kemarin saya udah meminta Mbak Zulfa ya untuk membuat kelompok karena ada tugas untuk minggu depan. Tas pertama ini membahas ya sebetulnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 akan membahas terkait statement di prolog dan kondisi percabangan di prolog. Kemudian kelompok 2 akan membahas terkait komentar, variabel, dan objek di prolog. Kelompok 3 operator dan loop di prolog. Dan kelompok 4 akan membahas terkait break, continue, dan event handler di prolog. Ini. Tidak usah berupa makalah, misalnya ya langsung berupa presentation aja dan langsung dipraktekkan contohnya seperti apa.
Ini berarti kelompok 1 Mas Sam dan Mas Fahrul ya terkait statement dan kondisi percabangan. Kelompok 2 Mas Reza, Mas Asbak, Mas Rio komentar variabel objek di prolog. Kelompok 3 Mbak Zulfa, Mas Wahyu sama Mbak Tika terkait operator dan loop di prolog. Dan kelompok 4 Mas Elan dan Mas Adit terkait break, continue, dan event handler di prolog. Dikumpulkan disubmit ya di hari Selasa jam 6 pagi deadline-nya, dan kemudian dipresentasikan di Selasa minggu depan. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari tas ini? Untuk materinya Pak belum ada learning. Benar ya, Pak? Kenapa? Materi ini. Gimana Mas Sam? Materi PPT-nya belum ada learning ya Pak? Oh belum, ini nanti insya Allah hari ini akan saya submit. Sekalian sama yang minggu lalu ya. Betul. Nanti akan segera saya submit. Ini langsung deh saya submit sekarang. Right now. Bentar. Oke, nih saya langsung e-learning ya, e-learning. Pemrograman logic. Kemarin 22 Februari ya. File. Pertemuan 1 udah saya up ya. Pertemuan 1, kemudian pertemuan salah. Maksudnya file. Pertemuan 2. Parsing. Oke, pertemuan 1 sama pertemuan 2 sudah saya submit ya. Monggo dicek. Oke, mungkin ada yang lagi mau ditanyakan terkait tas, terkait pertemuan 1, pertemuan 2, monggo. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya tutup ya untuk mata kuliah semantik pemrograman logika dan semantik hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan sudah aktif di kelas hari ini.
Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Semoga ini dari tiap tasnya bisa dikerjakan dengan yang sebaik mungkin. Give your best effort gitu kan, sebetulnya kasih penjelasan yang terbaik dan contoh-contoh yang terbaiknya. Sampai bertemu di kelas minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya atau melanjutkan kelas yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next week. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.